Dugaan korupsi tubuh Pertamina Energy Trading Limited Petral memasuki babak baru di Kejaksaan Agung. Petral yang sudah dibubarkan pemerintah sejak 2015, bahkan kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung juga berkoordinasi dengan KPK soal penyidikan kasus tata kelola minyak mentah di Petral. Kasus yang disidik ada di periode 2008 hingga 2015. Terkait dengan penyidikan dalam dugaan TPK di Petral, memang Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprindik terhadap penanganan perkara tersebut. Periodisasinya dari 2008 sampai 2015. Ini perkara baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya, Pak? Karena kan memang baru ya? Baru ya, Pak? Baru. Kita sedang melakukan koordinasi dengan tim dari KPK. Kerugian negara sendiri apakah sudah ada sampai? Belum. Sebelumnya kasus dugaan korupsi Petral diusut KPK. Diduga ada kerugian negara dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang tahun 2009 hingga 2015. Tim Liputan Kompas TV. Dugaan korupsi di tubuh Petral diusulkan dua lembaga hukum, Kejagung dan KPK. Pengusutan kembali dilakukan setelah 10 tahun Petral ini dibubarkan. Apakah dulu sempat mengalami kendala? Kita akan ulas bersama dengan Kapus Penkum Kejagung periode 2009 hingga 2010, Jasman Panjaitan melalui sambungan daring. Kemudian juga ada Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Pak Saud Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi oleh Panjaitan. Ya, saya ke Pak Jasman dan juga Pak Saud. Ini kan kalau kita lihat ya, kasus Petral ini sudah lama banget gitu ya, sudah hampir 10 tahun lebih, bahkan periodenya dari 2008 hingga 2015. Saya ingin ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, apa biasanya yang kemudian membuat Kejagung ini menyidik kasus di perusahaan yang sudah lama dibubarkan? Kita tahu ini sudah dibubarkan sejak 2015, 10 tahun yang lalu, dalam hal ini Petral. Sebenarnya sepanjang kasus itu belum daluarsa, penyidik masih bisa mengungkap meskipun itu perusahaan itu sudah nonaktif. Yang penting bahwa ditemukan ada kerugian negara, dan kerugian negara dalam hal ini adalah kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum, bukan karena risiko bisnis. Itu yang jadi tidak ada masalah, apalagi cuman berapa tahun gitu. Oke, apakah tidak kasus Petral ini? Apakah tidak akan ada kesulitan begitu ya soal pemeriksaan terhadap saksi, kemudian membuka kembali dokumen-dokumen yang lalu begitu ya, apalagi 10 tahun. Jadi pertanyaan saya kemudian akan mengarah begini, sebenarnya siapa yang akan dibidik? Ya siapa yang berbuat? Ya, siapa berbuat apa kan gitu. Jadi di dalam kasus itu tentunya ada orang-orang. Ada orang misalnya dia menginginkan. Makanya yang pertama di dalam tindak pidana itu ada niat melakukan kejahatan. Dalam rangka melaksanakan niatnya itu, maka dia melakukan perbuatan melawan hukum. Melanggar beberapa ketentuan-ketentuan. Dan gitu Mbak Adisti. Oke, pada saat Anda menjabat sebagai Kapus Penkum beberapa periode waktu itu begitu, apakah Anda juga sudah mendengar sebenarnya ada yang tidak beres dalam pengelolaan minyak mentah ini di Petral, dan apa sebenarnya menjadi penghambat kala itu? Jadi sebenarnya waktu saya jadi Kapus Penkum belum muncul. Namun yang kasus Petral itu memang ya dari dulu kita sudah tahu. Disinilah yang saya katakan, kenapa itu misalnya terlambat? Adanya kurang berani dari pihak kejaksaan. Kurang berani. Kenapa kurang berani? Karena Jaksa Agung itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, beda halnya dengan Kapolri, Panglima, Ketua Mahkamah Agung. Ini juga perlu kita perbaiki kalau kita mengharapkan adanya keberanian Kejaksaan Agung
untuk mengangkat suatu kasus, gitu. Jadi di sini saya lihat RI1 sekarang kelihatannya memberikan peluang kepada Jaksa Agung, sehingga dimungkinkan Jaksa Agung untuk mengungkap semua kasus-kasus itu. Oke. Dulu waktu saya direktur penyidikan, banyak juga kasus-kasus yang diintervensi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang kepada Pak Jaksa Agung, sehingga Jaksa Agung memerintahkan kepada direktur penyidikan untuk tunda dulu, atau katakan hentikan gitu. Itu sering saya alami waktu saya direktur penyidikan. Begitu Mbak Adisti. Oke, jadi karena memang ada dugaan intervensi di sana, kemudian kenapa kemudian Kejaksaan Agung kala itu belum punya sepenuhnya keberanian untuk bisa mengusut tuntas dari kasus ini? Sebenarnya melibatkan siapa saja orang penting itu sampai diintervensi? Ya ini kan masalah politis ya. Jadi ya siapa yang punya kekuasaan lah. Kan itu mudah banget untuk melihat itu gitu. Ya, siapa yang punya kekuasaan? Seperti yang tadi saya katakan, ya kalau misalnya diungkap, ya bisa saja copot Jaksa Agung kan gitu. Ya contoh itu pernah terjadi bahwa Jaksa Agung pernah dicopot hanya berapa bulan karena mengusut kasus pasir di Kepri. Ya langsung dipanggil siang, pagi-pagi, sorenya udah diganti. Nah itu pengalaman yang pahit buat Jaksa Agung, sehingga dia harus hati-hati. Gitu. Pernah dialami oleh Jaksa Agung. Oke, saya ke Bung Saud. Pak Saud, ini kalau Anda mendengar penjelasan dari Pak Jasman begitu ya, karena memang belum sepenuhnya kala itu ada keberanian untuk mengusut tuntas kasus ini karena memang ada dugaan intervensi di sana, politis di sana. Bagaimana kala itu Anda melihat kasus ini? Anda kan juga pernah bilang pengusutan di Petrol ini sebenarnya terus berjalan. Benarkah kendalanya memang ada dugaan intervensi di dalamnya? Ya, kalau kita lihat bagaimana case-nya, kalau nanti ada waktu ya untuk melihat bagaimana Petrol mengaudit itu. Saya membaca auditnya detail itu dari Petrol itu ketika itu. Saya nggak ada ragu case itu. Makanya kan satu nama sebenarnya sudah ditersangkakan yang terkait dengan case ini. Inisialnya B itu tahun 2015 September. Saya ingat sekali Oktober kita selesai di KPK, Desember ya. Terus kemudian Septembernya itu kita udah tersangkakan satu itu. Tapi dari 2019 saja dia dipanggil-panggil baru tahun 2025 tuh. Dan sampai hari ini seingat saya belum vonis juga tuh kasus. Jadi kita kalau kemudian ini quote and quote kejaksaan mengambil alih case ini, itu semua file-file yang ada, file-file Petrol yang ada di KPK itu serahkan semua ke kejaksaan. Itu akan lebih cepat ini. Karena kalau kita bicara case ini bubar tahun 2015 Petrol ini, bila perlu dari tahun 2012 juga dikejar, nggak ada masalah. Itu file masih ada. Tahun 2012 itu kan krisis kita itu, waktu itu SBY berkuasa, kemudian dicobalah dicari diurut-urut, ternyata Petrol ini juga termasuk melakukan bisnis yang tidak pada katakanlah value atau nilai-nilai bisnis itu sendiri. Kalaupun kita katakan bahwa kesulitan KPK harus masuk, karena KPK itu bekerja kan yang disebutnya penyelenggara negara. Oleh sebab itu si B tadi itu salah satu pengurus di Petrol, dia adalah penyelenggara negara. Nah kalau ini kemudian nanti masuk ke kejaksaan, mereka tidak hanya bicara penyelenggara negara, jadi mereka lebih praktis, lebih fleksibel, dan bisa masuk dari pintu mana saja. Kalau KPK memang harus masuk dari pintu penyelenggara negara karena KPK dan satu sudah ditersangkakan tahun 2015, tahun 2019, tahun 2025 baru dipanggil kembali lagi. Memang ini tanda tanya. Kita sependapat dengan pikiran Pak Lai Panjaitan tadi. Memang di sini ada masalah-masalah dikaitkan dengan seseorang yang sedang berkuasa, kemudian kasus disimpan di bawah karpet. Ini cerita-cerita seperti ini tidak boleh lagi. Setiap rejim berganti, yang di bawah karpet harus diangkat ke permukaan kalau kita mau baik menyelesaikan pemberantasan korupsi. Gitu Mbak. Oke, tapi kemudian begini, sempat ada info hasil audit internal terhadap Petrol ini sudah diserahkan ke KPK, kata mantan Menteri SDM Sudirman Said. Tapi kemudian informasinya tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Benarkah demikian?
Loh, itu kan sudah buktinya kan sudah ada tersangka kan. Cuman kan berkembangnya ini lambat. Jadi begini loh. Waktu itu saya juga memperdebatkan kenapa kita mesti panggil auditor-auditor dari luar negeri dalam hal ini Cordamentra. Itu Cordamentra itu dari Australia ya. Saya baca auditnya, kalau begini aja juga BPK dan BPKP bisa mengaudit karena memang dia lebih kepada financial intelligence ya, jadi lebih ada beberapa detail-detail. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana BPK mengaudit, dia kan sudah setiap tahun melakukan audit kinerja dan audit keuangan. Jadi it's nothing to do with kelengkapan-kelengkapan. Ini semester seperti yang Pak Panjaitan bilang tadi, harus ada keberanian ke siapapun, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, untuk membawa semua yang berada di bawah karpet ini ke permukaan. Kalau tidak ada buktinya ya kejaksaan tidak melakukan penyelidikan juga, demikian juga KPK tidak akan melakukan penyelidikan juga kalau tidak ada dua bukti awal yang cukup untuk melakukan penindakan gitu. Termasuk juga pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya siapa yang kemudian dibidik dalam kasus ini begitu? Apakah memang ini masih ada kaitannya dengan mafia migas begitu dengan nama yang sama? Oh ya, itu nama yang kamu sebut-sebut itu yang katanya lari di luar negeri itu ada di situ. Karena itu ada beberapa perusahaan di Singapura itu, beberapa perusahaan, 3 atau 4 perusahaan, bagaimana mereka mengadakan pelelangan, bagaimana sistem-sistemnya, bagaimana mereka membocorkan informasi. Nanti penyidik minta informasi yang dari KPK itu, dari Cordamenta itu, bawa semua ke kejaksaan itu mereka akan tahu. Termasuk berarti Anda mengiyakan atau mengamini juga memang mafia migas dengan nama yang sama ini yang kemudian saat ini sedang dibidik terkait dengan kasus Petral ini ujungnya ke sana. Oh iya, tahun 2015 tuh saya udah baca itu audit Cordamenta, nama itu sudah sangat familiar buat kita. Cuman kan sebagai nomini atau bermain di belakang bisnis itu biasa modus-modus begitu. Jadi saya pikir itu sangat clear dan saya pikir kejaksaan sudah melihat benang merahnya kepada yang bersangkutan sehingga kemudian ini mempertegas gini loh. Ini kita bicara ini kan ketahanan energi. Jadi jangan dianggap ini soal sederhana kasus ini gitu. Itu dalam pikiran kita waktu itu, tapi persoalannya kembali lagi ketika penyelenggara negara di KPK memang dia harus pintu masuknya penyelenggara negara. Which is tahun 2019 itu udah ditersangkakan dan itu yang dia bertanggung jawab dari sana nanti baru masuk berkembang. Tapi kan itu tidak berkembang di KPK itu loh. Oke. Selain dengan nama yang kita sudah tahu salah satu mafia migas begitu ya yang sudah kabur lah dalam tanda kutip begitu ke luar negeri. Apa kemudian ada nama besar lainnya yang kemudian Anda melihat dibidik oleh Kejaksaan Agung dalam pengusutan kasus ini yang sudah lama berada di urutan paling bawah begitu ibaratnya antrian untuk pengusutan kasus ini pada kala itu? Ini kepada saya nanya. Iya Pak Saud. Ya gitu. Tadi kan Pak Panjaitan udah ngejelasin. Setiap orang yang berbuat, siapa berbuat apa, nanti pasal 55-nya akan kelihatan. Nggak adil dong kalau hanya si B tadi saja yang ditersangkakan. Walaupun sampai hari ini juga belum masuk proses pengadilan, saya juga nggak tahu atau mungkin radar saya yang salah. Jadi siapa berbuat apa semuanya harus diminta pertanggungjawaban. Kalau enggak nanti indeks persepsi korupsi kita nggak naik-naik. Karena orang bilang loh ini kok orang-orang tertentu nggak bisa begitu. Dan niat Prabowo untuk kemudian memberantas korupsi yang dia sebut ke ujung dunia manapun dan siapapun itu hanya nanti omon-omon gitu Mbak. Oke, Pak Jasman, terkait dengan kasus ini kan kita tahu kemarin sudah ada 20 orang saksi yang diperiksa begitu ya. Apakah penyidik Kejaksaan Agung juga dalam tanda kutip ya ada kesulitan atau ada tantangan tersendiri yang memang harus dihadapi setelah kita tahu Petral sudah dibubarkan, kemudian tadi juga disebutkan oleh Pak Saud Sitomorang ini akan membidik salah satu nama mafia migas yang kita tahu juga sudah terkenal sekali di Indonesia begitu. Apakah nanti akan ada intervensi lagi atau seperti apa akhirnya tidak sampai ke pemainnya dalam tanda kutip, aktor permainnya? Jadi gini, intervensi yang kalau saya mau lihat intervensi itu ada dua, intervensi kekuasaan dan intervensi duit. Nah, di sini yang kita harapkan tadi
adanya suatu keberanian dan juga moral hazard daripada kejaksaan. Jadi jangan sampai kejaksaan itu tidak berani. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ada orang yang sudah dinyatakan tersangka, bahkan sudah terpidana, nggak bisa dieksekusi. Loh, nah itu hal-hal seperti ini jangan sampai terulang di dalam kasus Petrol. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian juga kita berharap jaksa-jaksa ini bersih, clean, tidak boleh terima duit, tidak boleh menerima apapun. Dan saya kira kalau itu dipegang yang berani dan moral hazardnya bagus, tidak ada sulitnya ini kok. Saya selaku mantan direktur penyidikan, nggak sulit di mata saya mengungkap ini. Tadi kan sudah disinggung juga oleh Pak Saud. Dan inilah memang dasarnya. Siapa berbuat apa. Dan terus, kalau ada orang yang intervensi, ya, apa yang dia lakukan? Jadikan juga jadi tersangka. Kan gitu. Karena juga ada di dalam penyertaan tindak pidana, ada aktor intelektualis, aktor yang tidak melaksanakan, tapi dia punya perang pengaruh, gitu loh. Itu deh Mbak. Jadi ini juga gak usah, jangan takut. Kuncinya jangan takut. Kita berharap kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo untuk mengungkap tuntas kasus ini. Kuncinya itu di situ. Gitu Mbak. Oke, jadi menurut Anda sebenarnya kasus ini sudah secara terang benderang kala itu, tapi kemudian tidak ada keberanian dalam Kejagung pada saat itu memang karena memang ada dugaan intervensi. Nah, Anda melihat untuk pemerintahan yang sekarang punya komitmen ke arah situ, bisa mengusut secara tuntas sampai ke aktor intelektualnya? Anda yakin itu? Ya, saya yakin. Saya yakin Prabowo berani. Saya yakin itu. Kalau Pak Saud? Karena juga Pak Prabowo, ya silakan. Oke, Pak Saud, kalau menurut Anda punya keyakinan yang sama dengan Pak Jasman di pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Prabowo Subianto bisa punya komitmen soal ini pengusutan secara tuntas sampai ke akarnya, aktor intelektualnya di kasus Petrol ini? Mbak, saya 4 tahun di KPK itu nggak pernah nggak pernah dengar presidennya ngomong kejar kemana aja siapapun. Nggak pernah dengar saya. 4 tahun saya di KPK. Sekarang baru kurang dari 1 tahun presiden itu udah lebih dari 26 kali dia ngomong. Gua kejar lu kemanapun siapapun lu. Nah kalau lu nggak bisa ngejabarin, apakah kamu tuh di KPK, apakah kamu di kepolisian atau kejaksaan, itu mesti diganti kayaknya kamu itu. Ya itu udah jelas perintahnya, apalagi gitu loh, jabarin aja. Koordinasi aja. Tadi kan saya minta ya itu barang yang di Petrol yang audit Kordamenta yang ada di KPK itu udah bawa semua itu ke kejaksaan, buka lagi, baca lagi itu. Maksud saya harus paparan tuh ngejelasin. Saya masih ingat tuh detail-detailnya. Gitu aja udah tenang ini. Jadi tidak ada lagi kesulitan dan tidak ada lagi ketakutan di sana ya? Ya enggak lah, orang Pak Presiden udah ngomong kok. Nanti siapa yang ngomong-ngomong bisa diadilin tuh sama Pak Prabowo tuh. Oke, kita akan lihat bagaimana komitmen dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus ini secara terang benderang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengusut ke aktor intelektualnya. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Pak Jasman, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.